Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan salam serta salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan jawaban mengenai tugas final dari teknologi pembelajaran. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian teknologi pembelajaran dan perbedaannya dengan media pembelajaran. Teknologi pembelajaran ini adalah teori dan praktek dalam desain, pengembangan, pemanfaatan, pengelolaan, serta evaluasi yang seluruhnya ini untuk menunjang proses belajar siswa supaya bertujuan untuk pembelajaran dari siswa itu lebih efektif, efisien, dan menarik bagi peserta didik. Sedangkan media pembelajaran adalah sarana atau alat yang kita pakai di dalam kelas atau yang kita gunakan untuk menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Contoh media pembelajaran ini seperti media pembelajaran video, audio visual, seperti buku, teks, gambar, dan perangkat lunak pembelajaran. Selanjutnya, tujuan teknologi pembelajaran untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih efektif dan mendukung berbagai gaya belajar yang ada di kelas. Sedangkan media pembelajaran ini bertujuan untuk menyediakan sarana yang memfasilitasi pemahaman materi pelajaran. Selanjutnya, melangkah ke pertanyaan kedua, yaitu peran penting teknologi pembelajaran dalam meningkatkan kualitas pendidikan di era digital. Nah, apa sih peran penting teknologi pembelajaran ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan? Yang pertama itu interaktif. Nah, alat teknologi seperti aplikasi pendidikan, simulasi, dan game edukatif ini meningkatkan keterlibatan siswa melalui pengalaman belajar yang interaktif dan menyenangkan. Kemudian dari sisi aksesibilitasnya, nah, teknologi pembelajaran ini memungkinkan guru untuk mengakses materi pendidikan dari mana saja dan kapan saja, baik itu guru maupun siswa. Kemudian efisiensi administrasi. Teknologi pembelajaran ini membantu mengoptimalisasikan tugas-tugas administratif seperti pengelolaan jadwal penilaian dan pelaporan sehingga guru dapat lebih fokus pada pembelajarannya. Kemudian kita melangkah ke pertanyaan yang ketiga, cara teknologi pembelajaran membantu mahasiswa prodi PAI dalam mengembangkan kompetensi pedagogik, profesional, dan sosial. Nah, tentunya teknologi pembelajaran ini sangat membantu untuk meningkatkan kompetensi pedagogik. Nah, di mana membantu mahasiswa mengembangkan kemampuan mengajar melalui beberapa kursus-kursus online, tutorial, dan pelatihan-pelatihan interaktif. Kemudian virtual classroom. Simulasi pengajaran di ruang kelas virtual memungkinkan mahasiswa berlatih mengajar dan menerima umpan balik. Kemudian dari sisi profesional, nah, teknologi ini menyediakan akses ke jurnal, buku, dan artikel ilmiah dan memperkaya pengetahuan mahasiswa sehingga dapat membantu mahasiswa prodi pendidikan agama Islam. Kemudian dari aspek kompetensi sosial, nah, alat kolaborasi online seperti Google Dokumen dan Microsoft mungkin ini memfasilitasi kerja kelompok dan komunikasi yang efektif antara mahasiswa dan juga dosen. Kemudian yang kedua, penggunaan media sosial untuk membangun komunitas belajar dan berdiskusi tentang topik-topik relevan pendidikan agama Islam. Kemudian pertanyaan keempat yaitu
bagaimana tantangan dan solusi dalam menerapkan teknologi pembelajaran di sekolah-sekolah. Kita bahas mengenai tantangan terlebih dahulu, yaitu yang pertama, keterbatasan infrastruktur. Nah, tidak semua sekolah memiliki akses ke perangkat teknologi dan internet yang memadai. Kemudian yang kedua, keamanan dan privasi. Nah, perlindungan data siswa dan keamanan online menjadi perhatian utama. Kemudian kurangnya pelatihan. Nah, tantangannya itu guru seringkali tidak memiliki keterampilan yang diperlukan untuk menggunakan teknologi secara efektif dalam pengajaran. Kemudian beberapa pendidik dan siswa mungkin menolak penggunaan teknologi baru dalam proses pembelajaran karena berpikir teknologi pembelajaran itu susah buat mereka. Nah, adapun solusi yang bisa diterapkan di sekolah yaitu investasi dalam infrastruktur. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus berinvestasi meningkatkan akses internet dan perangkat teknologi di sekolah-sekolah. Karena kita tahu sekarang internet adalah bagian terpenting yang harus berada dalam sekolah tersebut. Kemudian untuk mengatasi kendala atau tantangan kedua tadi mengenai pelatihan guru ini, kita harus mengadakan program pelatihan dan workshop untuk guru agar mereka dapat mengintegrasikan teknologi dengan efektif. Kemudian selanjutnya pendekatan bertahap. Nah, supaya siswa kita tidak kaget untuk menggunakan teknologi pembelajaran, sebaiknya seorang guru dulu memperkenalkan teknologi secara bertahap dan memberikan dukungan berkelanjutan untuk meminimalkan resistensi. Kemudian kebijakan keamanan. Nah, seorang guru harus mampu mengimplementasikan kebijakan dan protokol keamanan yang kuat untuk melindungi siswa dan memastikan penggunaan teknologi yang digunakan oleh siswa itu aman untuk digunakan. Kemudian selanjutnya beralih ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Berikan contoh konkret bagaimana Anda telah menggunakan teknologi pembelajaran dalam proses pembelajaran di Prodi Pendidikan Agama Islam. Tentunya kami di Prodi Pendidikan Agama Islam atau saya sendiri biasanya menggunakan bantuan seperti Zoom untuk memulai perkuliahan ketika guru atau dosen itu sedang ada kepentingan-kepentingan di luar. Kemudian menggunakan Google Meet untuk memulai proses pembelajaran. Kemudian selanjutnya itu biasa menggunakan digital presentation atau membuat presentasi dengan menggunakan PowerPoint, yang dimana PowerPoint ini sangat bagus untuk digunakan karena dilengkapi dengan elemen multimedia untuk menjelaskan konsep-konsep agama Islam secara lebih menarik. Dan tentunya juga kita menggunakan untuk media pembelajaran yang lebih menarik, atau dalam membuat PPT juga ini biasa menggunakan Canva. Dan kemudian untuk membuat video pembelajaran atau tugas-tugas pembelajaran menggunakan FN dan aplikasi Capcut. Nah, mungkin itu saja jawaban dari soal-soal yang telah diberikan untuk tugas final. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.